Budidaya tanaman hias saat ini memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan. Hal ini tidak mengherankan karena penggemar tanaman hias berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Memelihara tanaman hias seperti berbagai jenis bunga maupun buah-buahan bagi sebagian penggemarnya dipercaya dapat mengurangi tingkat stres di sela-sela rutinitas pekerjaan. Namun bagi masyarakat yang memiliki naluri bisnis, budidaya tanaman hias mampu menghasilkan rupiah yang sangat tinggi karena kebutuhan akan tanaman hias tidak hanya untuk mempercantik halaman rumah, namun sektor pariwisata seperti hotel dan restoran juga membutuhkan berbagai jenis tanaman hias untuk membuat taman lebih indah dan asri. Mulainya kita tertarik karena kita hidup di petani, itu memang hobi. Kita di petani di kampung kan istilahnya kita memang mencintai tanaman dan kok enak. Tanaman kita dari katakan dari penyampaian tanaman itu kok kita coba-coba, kok dia tambah bagus, jadi kita bangga. Kok kita bisa memperbanyak mereka dan bisa segar, jadi kita tertarik, akhirnya kita terjun ke tanaman hias. Harapan saya sendiri itu mulailah masyarakat itu sadar bahwa kebersihan dan keindahan itu mendukung kesehatan kita. Terus itu pun kalau tanpa pemerintah yang mendukung untuk usaha-usaha yang kecil, misalnya pengarahan, katakanlah artinya pemberitahuan ke masyarakat khususnya itu kan nggak mungkin kalau tanpa pemerintah yang mendukung. Saya itu perlu dukungan atau bantuan dari pemerintah untuk walaupun dari segi ya pengarahan lah katakan, itu yang harapkan. Jenis tanaman hias yang digemari masyarakat yang dominan sementara ini tanaman indoor. Jenisnya seperti aglonema. Aglonema ini kan jenis aglonema ini kan banyak. Jadi ada Dona Carmen, ada namanya lipen, terus istilahnya samai. Jadi jenis juga banyak, mungkin ya kalau yang kata Niko mungkin 40 jenis. Nah di samping Niko juga ada anthurium yang mungkin agak menurun kalau anthurium purpurean. Kalau anthurium SP-nya ada bunga, Niko masih jalan. Penggemarnya boleh dikatakan 80% karena itu sangat mendukung untuk pariwisata, terutama villa dan hotel. Kalau pribadi dalam kategori pribadi yang mungkin dia ada niat untuk buka usaha, itu dia tetap, karena itu seperti yang katakan tadi itu pendukung, tetap dia akan diutamakan dalam artian mungkin 90% untuk tanaman. Penggemar tanaman hias yang saya rasa itu tetap aja, karena itu pendukung bangunan dalam kategori kalau bersih tanpa indah itu bukan lestari. Yeah. Nah, terus kedua karena pariwisata banyak tiap tahun ada pembangunan itu sangat mendukung di tentang tanaman hias, mau tidak mau, karena kita untuk di kota khususnya kita butuh udara yang segar. Salah satu tanaman hias yang banyak digunakan untuk mempercantik taman adalah tanaman aglonema. Aglonema merupakan jenis tanaman dari famili Araceae dan terdapat sekitar 30 genus dari jenis tanaman ini. Aglonema umumnya dapat tumbuh baik di daerah yang lembab dan penyinaran yang rendah. Aglonema memiliki penampilan tanaman yang sangat menarik, hibrida dari tanaman ini memiliki berbagai macam warna, bentuk dan ukuran daun, sehingga jauh berbeda dari spesies alaminya. Dari beberapa jenis tanaman aglonema, salah satu yang paling populer adalah jenis Dona Carmen. Tanaman Dona Carmen memiliki daun yang berwarna hijau kekuningan,
Tanaman Dona Carmen termasuk jenis alam yang sangat mudah dipelihara. Bentuk daunnya cenderung besar dengan warna dasar daun hijau dan kuning. Pada permukaan daunnya terdapat bercak merah dan kuning kehijauan. Tanaman aglonema umumnya memiliki sifat yang beragam. Ada yang dapat terkena sinar matahari dan ada juga yang harus ternaungi. Sebagian aglonema dapat hidup di tempat lembab dan sebagian lagi di tempat sedikit kering. Tanaman aglonema jenis Dona Carmen termasuk tanaman yang mudah dirawat dan cocok dijadikan tanaman indoor, apalagi aglonema jenis Dona Carmen terkenal dengan motif daunnya yang indah. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pertumbuhan aglonema yang optimal adalah penentuan lokasi pembibitan, cahaya, dan kelembaban suhu. Suhu yang ideal untuk merawat aglonema jenis Dona Carmen adalah daerah yang memiliki ketinggian sekitar 300 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Namun tanaman ini juga dapat tumbuh baik di dataran rendah sesuai dengan habitatnya. Tanaman aglonema jenis Dona Carmen umumnya menyukai lokasi yang teduh dengan pencahayaan terbatas. Intensitas sinar matahari berkisar antara 10 sampai 30%. Kelembaban yang cocok untuk merawat aglonema jenis Dona Carmen adalah suhu antara 50 sampai 70%. Pada suhu di kisaran ini tanaman dapat tumbuh baik dan optimal. Jenis tanaman Dona Carmen itu dia dari sifat tanaman Dona Carmen itu dia mestinya dikategorikan untuk indoor. Dia tuh sedikit matahari dia masih bertahan. Kedua, dari bentuk daunnya lebih tebal dan corak warnanya juga cukup menarik. Kalau untuk Dona Carmen, karena dia ambil kesimpulan untuk perawatan simpel, dia tidak banyak aktivitas untuk perawatan, paling-paling cuma pembersihan tanaman liar dan penyiraman juga 3 hari sekali, karena dia ada sifatnya dingin. Nah, dalam artian sifatnya dingin itu dia mestinya udaranya dingin, dia tidak boleh kena matahari full. Usianya dia tahunan, dia makin bertahun makin banyak gerombolnya. Terus mungkin ada istilahnya penyepihan, dia akan tergantung media juga. Kalau medianya memadai dia akan puluhan tahun. Tanaman Dona Carmen dapat diperbanyak dengan menggunakan biji, anakan, dan stek batang. Pada skala komersial, stek batang merupakan cara perbanyakan yang umum dilakukan para pembibit tanaman. Pembibit tanaman ini biasanya memperbanyak tanaman dengan cara memotong batang sepanjang 5-7 cm yang akan menghasilkan kurang lebih 2 tunas per tanaman baru. Tanaman aglonema jenis Dona Carmen mempunyai batang berbuku dan tidak berkayu. Buku-buku batang merupakan indikator pertumbuhan daun, di mana buku merupakan tempat melekatnya tangkai daun. Pada setiap ruas buku terdapat satu mata tunas tidur yang sebenarnya mampu membentuk tanaman baru. Terbatasnya jumlah mata tunas tidur yang tumbuh pada perbanyakan stek batang selama ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kompetisi antar tunas tidur dalam satu ruas stek batang, umur batang, kemampuan mata tunas dalam reorientasi pertumbuhan, dan lingkungan sekitarnya. Upaya peningkatan jumlah tanaman baru dalam stek batang Dona Carmen dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi agar setiap tunas tidur mendapatkan dominasi apikal dan tumbuh menjadi individu tanaman baru. Salah satu upaya untuk mendorong setiap mata tunas mendapatkan dominasi apikal setelah pemotongan dan tumbuh menjadi individu baru adalah dengan teknik stek mata tunas tunggal batang terbelah.
pemupukan dari pembibit penyemaian, dia sistem spray bisa, sistem spek. Kalau sistem spray dia mungkin sebulan. Kalau spek, kalau sampai kita kategorikan untuk penjualannya mungkin 3 bulan. Itu kan masalah. Dan harga juga cukup lah untuk masyarakat menjangkau. Pemupukan khususnya dia 2 minggu sekali pupuk daun, itu tetap ada. Terus untuk pupuk pengembangan akar dan batang itu sebulan sekali. Untuk pupuknya boleh dikatakan pupuk kimia juga boleh. Sejenis ZA, NPK bisa. Ambil pemindahannya dari sistem pembibit pertama itu mungkin 2 bulan, 3 bulan itu kita ganti medianya dalam kategori kan pemindahan juga. Jadi kan ganti polybag yang lebih besar dan kompos medianya. Dia akan cepat berkembang. Proses penyepihan, prosesnya kita pertama kan penyepihan nih. Kita awal tadi penyepihan, kita siapkan medianya, kita masukkan ke media yang baru, kita nunggu mungkin 3 minggu, kita lihat dia ada perkembangan apa enggak. Kalau memang nggak ada perkembangan berarti dia media itu untuk sistem penyiramannya nggak lancar ke bawah, ventilasinya atau drainasenya. Kita lihat kalau memang dia normal, dalam 1,5 bulan dia sudah mengadakan akar baru. Proses kita tambah vitamin, pemupukan juga untuk perangsang akar. 3 bulan itu udah siap dia. 3 bulan udah siap, dalam artian sudah siap dipasarkan. Kadang-kadang dari konsumen itu mungkin karena tertarik, jadi umur 1 bulan atau 2 bulan dah dipaksakan, kita takut nanti mengalami dia stres karena akar belum bagus. Minimal 3 bulan. Serangan jamur dan bakteri merupakan 2 hal yang paling menakutkan terhadap tanaman Aglaonema. Penularan penyakit pada tanaman ini dapat berasal dari sesama Aglaonema yang sakit, tanaman lain sekitar lingkungan tempat tumbuhnya, bahkan bisa berasal dari pengaruh penularan melalui tangan yang telah menyentuh tanaman lain yang sakit. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan obat anti jamur. Sebaiknya menggunakan obat anti jamur 2 minggu sekali atau sebulan sekali dengan dosis setengah dari yang tertulis di produk. Untuk pencegahan, gunakan anti jamur atau antibakteri yang bertuliskan non-sistemik dalam kemasannya. Untuk kategori non-sistemik ini memang diperuntukkan untuk pencegahan terhadap serangan penyakit kepada Aglaonema yang sehat, jadi bukan untuk penyembuhan. Sedangkan untuk pengobatan Aglaonema yang telah terserang penyakit harus diperhatikan ciri-ciri serangannya, apakah oleh sebab jamur atau bakteri. Jangan sampai penyakit karena jamur mengobatinya dengan bakterisida atau sebaliknya. Untuk pengobatan Aglaonema yang telah terserang, setelah diketahui penyebabnya, jamur atau bakteri, gunakan bakterisida atau fungisida yang bertuliskan sistemik dalam kemasannya. Untuk jenis sistemik ini memang dibuat untuk membantu proses penyembuhan, bukan pencegahan. Sebelum mengobati Aglaonema dari serangan penyakit, terlebih dahulu lakukan pembongkaran media dan harus diganti dengan yang baru. Pada bagian-bagian yang terserang harus dibuang terlebih dahulu, baik itu daun, akar, ataupun bongol. Setelah itu dilakukan pencucian secara bersih, kemudian rendam bagian akar dan bongol dengan larutan bakterisida atau fungisida sistemik selama 15 hingga 30 menit. Setelah itu tanam kembali Aglaonema setelah direndam dalam media yang baru dan siram guyur media dengan larutan bakterisida atau fungisida sistemik. Setelah itu simpan di tempat teduh selama 2-3 hari. Secara umum, tanaman yang sehat pada jenis Dona Carmen umumnya memiliki struktur mengkilap, bahkan tak jarang terlihat seperti daun yang terbuat dari plastik. Untuk membuat daun terlihat mengkilap, umumnya dapat dilakukan dengan cara manual. Tahapan perawatan cara manual biasanya dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mengelap daun agar daun terlihat berkilau sehingga bisa menarik mata setiap orang.
Selain itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan air atau bahan pengkilap yang lain seperti lip shiner atau pengkilap daun instan yang banyak dijual di pasar. Untuk keperluan kontes, persiapan atau pengkilapan daun dilakukan 3 hari sebelum acara diadakan dan perawatan ini dilakukan berulang-ulang setiap harinya tergantung kapan kita ingin memunculkan kecantikan si daun. Kalau daunnya dia kelihatannya warnanya dia cerah, kedua bentuk daunnya dia kaku, tebal, istilahnya seger. Kalau memang dia lemes itu kan berarti udah nggak sehat kan. Itu ciri khas. Perawatan maintenance-nya lebih khusus, dia akan lebih bagus. Kita fokusnya mungkin 2 minggu sekali itu perawatan tetap itu tambah bagus ya. Karena kebanyakan kalau untuk di setan kan banyak kerjaan jadi ke proyek, jadi nggak mungkin dah dia khusus. Kalau memang khusus akan tanaman indoor yang disewakan itu khusus, itu 2 minggu tetap perawatannya, pemupukan daun, perangsang akar, perangsang batang, otomatis ya tanamannya lebih bagus. Masyarakat untuk mengawal itu mungkin masyarakat itu kita lihat masyarakat itu udah pernah dia punya tanam apa belum, kadang-kadang kan sama sekali dia nggak mencinta tanaman itu sulit, jadi kita arahkan. Jadi arahkan untuk persiapan itu medianya terutama, kedua drainase pembuangan air karena sifat tanaman itu sama dengan kita, dia butuhkan air secukupnya. Gitu. Kalau air melebihi dia akan mati, kekurangan juga nggak benar. Jadi itu media pertama, kedua drainasenya tetap ada. Oke, itu kita. Nah hobis, setelah melihat tayangan ini, kami harapkan pengetahuan Anda lebih meningkat tentang budidaya tanaman hias. Selain untuk mempercantik taman di rumah Anda, dengan ketekunan dari Anda, bisnis budidaya tanaman hias bisa menjadi bisnis yang menjanjikan untuk Anda.